Halo, selamat datang di channel Studio Now. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Flight World War II. Awal film diperlihatkan sebuah pesawat terbang dari salah satu maskapai penerbangan internasional dengan pilotnya yaitu Kapten William bersama dengan co-pilotnya Daniel. Sedangkan di bangku penumpang, para passengers masih terlihat menikmati penerbangannya dengan santai dan damai. Beberapa lama kemudian terlihat sistem radio dan navigasi pesawat mulai terganggu. Tiba-tiba saja kumpulan awan hitam yang kita sebut sebagai awan cumulonimbus menyelimuti pesawat mereka. Kemudian sang kapten menyuruh para penumpang untuk memasang sabuk pengaman karena akan terjadinya turbulensi pada pesawat tersebut. Terlihat sebuah cahaya berbentuk lingkaran yang terdapat warna hitam di dalamnya. Pesawat amat terguncang karena getaran yang dihasilkan di dalam badai tersebut. Tanpa mereka sadari, sang pilot memasuki lingkaran yang ternyata itu ialah sebuah portal dimensi yang akan membawa mereka ke waktu yang berbeda. Gini gue contohkan. Kalau kalian sudah menonton film Avengers Endgame, lalu melihat para superhero tersebut memasuki sebuah alat yang dibentuk oleh Tony Stark, itu adalah salah satu salah satu contoh lubang cacing. Namun ini adalah konsep yang berbeda. Lanjut. Setelah mereka melewati portal itu, tiba-tiba saja langit yang tadinya berwarna sebiru centang WhatsAppmu yang akhirnya tiba-tiba menghilang. Tidak kunjung kembali. Bangsat, ngomong apa gue nih anjing. Lanjut. Setelah melewati portal tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berubahnya warna langit yang semula cerah menjadi gelap. Namun mereka berspekulasi bahwa itu sudah waktu malamnya tiba. Kemudian Kapten William menginformasikan bahwa barusan terjadi turbulensi karena melewati badai yang mengakibatkan pesawat terguncang. Lalu seorang penumpang membuka laptopnya yang ternyata sinyal tidak ada atau mengalami gangguan. Hal tersebut terjadi pada semua alat komunikasi penumpang lainnya, yang mengakibatkan mereka tidak bisa menelpon pacarnya ataupun menonton film enak-enak. Lanjut, beralih ke ruang kokpit. Daniel sedang mencoba untuk mengatur navigasi dan radio, namun sistemnya masih terganggu. Kapten mencoba menghukum anjing goblok. Kapten Kapten mencoba menghubungi kontrol menara namun tidak ada tanggapan. Sedangkan Daniel melihat kerusakan yang terjadi. Namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada yang terjadi masalah dan semuanya nampak baik-baik saja. Hal itu pun membuat mereka berdua bingung. Berpindah pada bangku penumpang, seorang pramugari membagikan makanan dan berbincang-bincang dengan dua orang yang sepertinya mereka ialah seorang ilmuwan ataupun peneliti. Lalu ada seorang kakek yang sedang menulis pada sebuah buku katalog. Di bagian kokpit, kapten dan co-pilotnya sedang mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan terlihat radar pesawat menunjukkan koordinat yang tidak semestinya. Kapten William pun memerintahkan para awaknya untuk duduk dan memasang pengaman. Bukan pengaman yang itu maksudnya, sabuk pengaman, sabuk pengaman. Sang kapten memberikan pemberitahuan bahwa mereka akan menurunkan ketinggian pesawat, sedangkan Daniel sedang memeriksa lokasinya sekarang menggunakan sebuah peta. Wow, gelap.
Tidak terlihat apa-apa, tidak terlihat gunung, tapi memeriksa lokasi dari sebuah peta. Wow, luar biasa. Lanjut. Radar pun mulai memperlihatkan bangunan dan beberapa objek. Setelah ia menurunkan ketinggian, tiba-tiba saja mereka dikejutkan terjadinya peperangan. Seisi pesawat pun terheran-heran. Menurut mereka, kenapa ada peperangan sekarang, sedangkan yang mereka tahu bahwa dunia ini sudah aman, damai, senang, sentosa, bagaikan gulali yang dimakan dan dimakan. Sementara itu, di radar pesawat terlihat ada sebuah objek yang mendekati mereka. Yang ternyata itu adalah sebuah pesawat musuh. Kapten William pun menaikkan ketinggian untuk menjauh dari pesawat tersebut. Sementara di bangku penumpang ada seseorang yang bertanya apa yang terjadi barusan. Namun pramugari tersebut tidak tahu apa yang terjadi dan membiarkannya. Penumpang lelaki tersebut ngeyel ingin jawaban. Dan suasana pun agak tegang, tapi tidak setegang tiang listrik. Saat sang kapten memberikan himbauan, terlihat dua pembelot. Kok pembelot? Saat Kapten William memberikan himbauan, terlihat dua peneliti tersebut mendatangi pramugari. Dan sepertinya mereka tahu apa yang terjadi sekarang. Sorry. No problem. How can I help? We were actually hoping we can help you. Sorry, gentlemen. I don't have time right now. It'll have to wait. Mereka berdua pun mengikuti pramugari tersebut dan berusaha untuk bertemu dengan Kapten William. Dan ternyata nama mereka ialah Bane dan Dale. Bane berusaha untuk menjelaskan teori tentang hal ini, namun Kapten menyuruh mereka untuk kembali ke tempat duduknya. Bane berusaha menjelaskan bahwa mereka berdua pada sorry aneh nggak fokus no. Lanjut. Bane berusaha menjelaskan bahwa mereka berada pada tahun 1945. Hah? Kok bisa? Dan sama dengan film-film lainnya, selalu ada yang rasa keponya itu melebihi rasa kepo ibu-ibu saat membeli sayur di penjual sayur keliling. Lanjut. Dale dan Ben menjelaskan bahwa pada tahun ini tidak ada sinyal dan satelit yang menyebabkan radar pesawat dan navigasi sedikit terganggu. Akhirnya Kapten pun bersedia mendengarkan mereka. Dale menjelaskan bahwa pada tahun ini hanya radio sistem yang berfungsi dan itu pun ditemukan tahun 1940. Mereka menjelaskan bahwa tahun 1940 Jerman memerangi Prancis. Namun sang kapten tersebut belum mempercayai mereka secara penuh. Mungkin dalam pikiran dia, masa iya sih Jerman berperang dengan Prancis? Lanjut. Kapten William pun tak sanggup mendengar ocehan mereka tentang time travel dan berbagai hal lainnya. Dan kemudian menyuruh mereka kembali. Kapten menyuruh mereka agar tidak memberitahukan pada siapapun tentang hal ini. Setelah Bane dan Dale keluar dari kokpit, mereka masih berteori tentang kejadian tersebut. Karena kekepoan pria tersebut, Oke, kita sebut saja dia adalah Johnny. Can I help you, sir? Johnny pun memegang pramugari dan bertanya padanya apa yang terjadi. Namun Johnny ingin tahu apa yang terjadi, membuat resah pramugari. Kemudian pramugari tersebut mengancam dan akan membuangnya keluar dari pesawat. Anjing. Kemudian Dane dan Bane
Kemudian Dale dan Ben yang sedang mencari tahu bahwa mereka melakukan time travel lalu membuka buku sejarahnya. Yang dapat disangka si Johnny pun mengupingi pembicaraannya mereka berdua. Di ruang kokpit, Daniel ingin menjelaskan bahwa mungkin ini terjadi karena badai itu. Namun Kapten tidak percaya bahwa telah berpindah ke masa lalu. Kapten William pun mencoba menghubungi siapapun lewat radio, namun belum ada yang menjawab. Saat melakukan panggilan kedua, terdengar suara dengan bahasa Jerman yang terputus-putus. Dan akhirnya ada yang menjawab, dan itu ialah tentara Inggris. Orang yang menjawab radio Kapten William menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Dan Kapten William pun memberitahukan bahwa mereka melewati medan perang dan dikejar oleh tentara Jerman. Kapten William berusaha untuk meminta bantuan dan mencarikannya tempat untuk mendarat, namun orang tersebut tidak mengizinkan. By the way, nama orang tersebut ialah Nigel. Nigel menanyakan dari militer apa Kapten William, karena pada tahun 1940 atau sebelum tahun 2000-an lah, pangkat kapten itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Terus yang memiliki kekuatan seperti memerintah sebuah militer. Lanjut. Kapten William menjawab bahwa ini adalah maskapai penerbangan komersial internasional. Kapten bertanya, jam berapakah sekarang? Daniel? Nigel menjawab bahwa ini adalah jam 17. Dan Daniel menanyakan, tahun berapakah sekarang? Nigel pun menjawab bahwa ini adalah tahun 1940. Nigel bertanya balik, apakah tidak ada kalender di dalam pesawat kalian sehingga kalian menanyakan hal-hal tersebut? Dengan nada tinggi dan stres karena belum bayar cicilan, Kapten pun membentaknya. Terlihat Ben dan Dale menggambar sebuah sungai dengan lalu menemukan posisi mereka sekarang. Kemudian mereka segera menemui Kapten William. Karena rasa keponya yang akut, Johnny pun mengambil buku yang ada di tas Bell. Saat Kapten menghubungi pemuda tersebut, terlihat sebuah gubuk yang ternyata itu ialah tempat sistem radio Nigel itu berbicara. Dan Ben masuk lalu menjelaskan bahwa mereka ada di mana. Dale dan Ben memberitahukan lokasi mereka pada Nigel, namun Nigel kebingungan. Dale berkata bahwa mereka berasal dari 20 tahun yang akan datang. Nigel terlihat keluar dari ruangannya dan menemui atasannya. Scene berpindah. Terlihat Johnny sedang membaca buku milik Dale. Mungkin dalam pikirannya, apakah benar kita melakukan time travel seperti Avengers lalu mengalahkan Thanos? Dia pun berdiri dan memberitahukan pada penumpang lain bahwa kru pesawat ini tidak terus terang pada mereka tentang apa yang terjadi. Johnny berkata bahwa mereka telah melakukan perjalanan waktu. Namun penumpang lain menertawakannya begitu saja. Johnny menjelaskan bahwa mereka berpindah tempat pada Perang Dunia Kedua, dan saat itu Hitler berkuasa. Johnny mengajak mereka untuk membunuh Hitler dan mengubah sejarah. Ada beberapa penumpang yang percaya dan membelanya. Anjing. Dihasut gitu aja percaya, bangsa. Dua tentara yang menjadi penumpang di maskapai tersebut menghampiri mereka, lalu mengancam Johnny bahwa yang ia lakukan sekarang
ialah suatu tindakan teroris karena membuat kegaduhan dalam pesawat tersebut. Berisik. Karena Johnny tidak mau mengalah, akhirnya perkelahian terjadi dan Johnny pun dibuat terkapar oleh prajurit tersebut. Mampus. Dan akhirnya suasana pun kembali terkendali. Sang kapten dan yang lainnya mencari tahu lokasi mereka. Lalu seorang pramugari masuk dan memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang ingin membunuh Hitler. Bangsat. Tiba-tiba saja Nigel menghubungi mereka dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Kapten menyuruh Nigel untuk memberitahunya jika ada badai atau semacamnya itu. Nigel segera menghubungi mereka. Nigel pun bertanya, di manakah posisi mereka sekarang? Kapten memberitahukan lokasinya, lalu Nigel berkata bahwa lokasi mereka sekarang ialah masih terikat atau masih berada di jalur komunikasi Jerman, dan mungkin saja mereka sekarang didengar oleh Jerman. Sesaat kemudian terlihat tentara Jerman yang sedang duduk dan menulis sesuatu. Benar saja, percakapan yang mereka lakukan didengarkan oleh tentara Jerman. Terlihat di radar ada sesuatu yang mendekati pesawat, dan tiba-tiba saja pesawat tempur mendekati lalu menembaki mereka. Motor bangsa. Karena kemampuan Kapten Will yang mumpuni, akhirnya dia membuat suatu rencana untuk meloloskan diri, yaitu dengan cara menukikan arah pesawatnya ke bawah dan kemudian mengarahkannya ke atas kembali. Cara itu pun berhasil dan membuat pesawat Jerman terjatuh. Tanpa disangka, ada pesawat yang menembakinya dari arah samping, kemudian pelurunya mengenai Daniel. Dengan rasa sakitnya, Daniel mengambil alih kemudi, dan kapten pun menemui penumpang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sesaat kapten kembali ke co-pilot, tiba-tiba tentara Jerman menembaki mereka kembali dengan rudal. Kaca jendela pesawat pun pecah dan mesin pun mati. Kemudian terjadi guncangan yang amat hebat. Agar mengetahui jalan untuk pesawat keluar dari situasi tersebut, kapten akan memberikan radar mereka pada tentara Inggris untuk mengetahui koordinat lokasinya. Mereka pun mengirim sebuah paket yang berisikan radar tersebut. Saat paket diterjunkan, ternyata Jerman mengetahuinya dan langsung mencari paket tersebut. Motor terus. Saat paket sudah mendarat, terjadilah baku tembak antara tentara Jerman dan Inggris yang memperebutkan radar. Dan akhirnya radar tersebut didapatkan oleh tentara Inggris. Terlihat pesawat kembali ditembaki oleh tentara Jerman dan ditembaki rudal. Alhasil sisi kiri pesawat hancur dan beberapa penumpang pun terjun bebas di angkasa. Setelah Nigel mendapatkan radarnya, ia memberitahukan rute pesawat pada Kapten William. Sesaat pesawat akan ditembaki kembali, tiba-tiba saja bantuan datang dari tentara Inggris dan membantai semua pesawat Jerman.
It just could not be anything else. Where did the cavalry come from? Oh, did my colleagues arrive? Nigel, you beautiful bastard! You were right! It really is 1940! It appears to be stationed. Sesaat kemudian, mereka melihat portal itu kembali. What are you seeing, gentlemen? The last few hours. Sebelum memasuki portal, tidak lupa Kapten William mengucapkan terima kasih kepada Nigel yang telah membantunya. Lalu sesaat sebelum mereka memasuki portal tersebut, pesawat mengalami guncangan yang sangat hebat. Lalu, akhirnya mereka pun melewati portal dan mereka kembali ke waktu semula. Terlihat di bandara dipenuhi dengan mobil ambulans dan damkar. Pesawat akhirnya mulai mendarat dan berhasil menyentuh tanah. Terlihat rasa senang dari raut wajah mereka setelah melewati perjalanan yang luar biasa. Copy that, IE-42. Welcome to Berlin. TXL? Di akhir film, terlihat kakek-kakek tersebut yang sedang menulis di sebuah buku katalognya. Just finishing something up. Dreadfully sorry to have kept you waiting, but I'm ready now. As I say, there's no time like the present. Lalu mereka semua pun turun di pesawat. Film pun berakhir. Sepertinya dari scene terakhir ini terlihat seorang kakek-kakek yang sedang menulis pada bukunya itu ialah sebuah sepertinya plot twist dari film ini ialah kakek tersebut. Mengapa? Karena ia terlihat sedang menulis perjalanan yang membantu sebuah pesawat dan adanya radio pesawat yang ia tulis. Itu membuat Kapten William kebingungan. Menurut aneh sih, mungkin saja yang membantu kakek tersebut ialah Nigel yang membantu mereka pada saat mudanya dan menaiki pesawat tersebut. Oke, sampai jumpa kembali di lain episode, di lain film. Jika kalian suka, silakan komentar ataupun kritik dan saran. Mungkin ada kekurangan. Ini adalah review pertama saya pada film. Jika kalian tidak suka, dislike aja. Tapi subscribe bolehlah. Oke, sampai jumpa dan salam.